Hai semuanya, selamat datang di podcast Arka Vidya. Bersama kita di mana? Di Marta Nana. Kenalin, nama aku Asmian Zahrani, IF21. Aku Farah Marta Chandra dari STI 21. Dan kita sekarang ada di ITB Ganesha. Kita sekarang mau ngapain nih, Nak? Kita sekarang mau keliling-keliling sambil ngobrol-ngobrol tentang lomba sama dua narasumber keren-keren. Menarik banget kan? Yuk, ikutin kita terus. Yuk. Nah, sekarang kita udah sama Kak Gare. Boleh nih Kak, kenalan diri dulu. Oke, kenalin semuanya, nama aku Gare dari Teknik Informatika 20. Kak Gare sekarang lagi kesibukannya apa aja nih selain kuliah? Kalau aku selain kuliah paling ikut-ikut ini sih, organisasi sama lomba. Organisasi apa tuh kalau boleh tahu? Kalau aku sekarang lagi ngehimpun sih di HMIF dan aku ngejabat di CNC HMIF tuh himpunan mahasiswa Informatika dong. Yo. Sensi itu apa Kak? CNC itu kayak Competition and Community kepanjangannya. Jadi intinya dia tuh kayak suatu wadah buat ngewadahin mahasiswa yang ikut-ikut lomba tapi mahasiswanya informatika karena HMIF. Lomba yang biasa diikutin anak HMIF tuh apa sih? Sebenarnya banyak, ada kayak competitive programming, itu intinya kayak ngoding lah, terus ada soal ngoding, terus ada CTF, itu kayak jadi hackerman, jadi biorka, terus ada data science, intinya kayak dikasih suatu problem, di problemnya tuh kita harus analisis pakai data, terus ada hackathon, ada UI UX, wah banyak sih kalau kita ngomongin lomba di informatika. Jangan-jangan di Biorka nih HMIF juga ya? Oh iya, CNC. bisa jadi. Kalau Kak Gare biasanya ikut lomba apa tuh? Kalau aku biasanya ikut CTF atau Capture the Flag ya. Yang biorka itu? Iya, yang biar soalnya cita-citaku mau nge-hack NASA. Baik. Iya, semoga Hack NASA. terwujud ya Kak. Iya, amin, hack NASA ya. Pengalaman kakak nih selama lomba kayak gimana sih? Ada yang menarik gitu nggak? Menarik ya. Jadi kalau pengalaman pas lomba tuh paling pengalaman yang latest ya. Jadi kemarin tuh aku ikut 2 lomba, tapi dua-duanya penyisiannya bareng dan finalnya bareng. Itu sih paling menarik. Jadi itu gimana sih, maksudnya kayak ada dua lomba dalam satu waktu? Nah Terus iya. Gimana? Jadi pas ada informasi lomba kan aku nyari-nyari lomba dan kayak nemu daftar. Terus tiba-tiba pas ngeliat jadwal kayak loh jadwalnya bareng, terus kayak ya udahlah kita kerjain aja sebisanya. Taunya lolos kedua yang sampai final. Saking excitednya ikut banyak, Iya. kita lolos dua-duanya. Soalnya ya. Terus Mat. tadi Biasanya kan mahasiswa tuh kuliah pulang atau Iya. kuliah rapat. Nih, kan kuliah lomba. Manajemen waktunya gimana tuh Pak? Manajemen waktu. Kalau dibilang manajemen waktu sih mungkin aku juga nggak bisa dibilang yang jago gitu sih kalau manajemen waktu. Ya aku biasanya nyempetin aja, kayak misalkan habis kelas tuh ada istirahat bentar, ya udah aku coba baca materi yang belum aku pahamin. Atau misalkan di rumah aku ngebagi waktu, kayak misalkan 30 menit aku coba belajar ini, terus sisanya aku pakai buat tugas atau ngerjain tugas yang lain. Jadi intinya harus bisa pintar-pintar bagi waktu aja sih. tapi misalkan ya kalau aku dulu SMA kan kalau misalkan ikut lomba infonya kan kayak dari guru, dari teman-teman gitu. Nah kalau di kuliah kayak gini tuh biasanya info-infonya dari mana sih? Nah kalau aku sendiri sih nyari di Instagram gitu sih, kayak misalkan aku lagi mau ikut lomba misalkan dari science, coba aja cari di, biasanya kan ada Instagram kayak info lomba atau kayak yang medpar buat komunitasnya kan. Jadi aku biasa ngikutin situ dan ngeliat ada yang buka nggak, ada yang buka, aku forward ke grup, forward biar yang lain juga pada ikut. Nah, tapi aku juga punya info penting nih buat kalian Apa yang tuh? penyuka lomba. Jadi dari Arka Vidya itu ngadain lomba juga, ada 4. Yang pertama ada Arka Logika, ada competitive programming, ada UI UX, dan ada data science. Jadi buat kalian yang pengen ikut bisa langsung daftar aja. Nah tuh guys, dengerin ya. Jangan lupa join. Ditunggu sama Kak Gare. Nah. Oke.
bisa mungkin ada apa ya tips and trick kali ya terakhir. Oh iya, Ya. jadi kan selain manajemen waktu mungkin Kak Gary kan juga sibuk gitu, terus kan mungkin harus manajemen energi dan Oh iya lain-lain. energi sih gitu. mungkin energi panjang saya. Gimana ya, mahasiswa informatika tuh kan katanya stereotipnya ya, nggak tahu ya, stereotipnya tuh kayak kurang tidur gitu. Gimana? Ngumpulin moodnya tuh gimana sih Kak? Kayaknya tidur itu ilusi sih kayak buat informatika. Tapi kayak enggak. Mungkin harus juga mentingin kesehatan sih. Soalnya masa lomba sakit. Masa di rumah Iya. sakit. Iya, enggak bisa dong. Masa nggak bisa, Iya, enggak bisa. kan tugas masih banyak nih. Oh, Mungkin iya satu Oke, nah mungkin ya, aku tadi kepikiran nih, kayak kakak ini kan ikutan lomba banyak gitu kan, dan ada bahkan saking banyak kayak gitu, ada lomba dua lomba dalam satu waktu. Itu tuh persiapannya tuh gimana gitu kan? Kayak aku dulu tuh persiapan satu lomba aja kayak susah banget gitu kan. Pasti teman-teman juga gitu kan ngerasa kayak persiapan lomba tuh susah dan waktunya lama gitu. Dan kakak sendiri gimana gitu? Mungkin yang pertama tuh kalian harus punya niat buat kalian pengen juara di lombanya. Soalnya kalau udah punya niat itu pasti mau sesibuk apapun kalian pasti kalian bakal nyempetin buat belajar. Jadi mungkin dari aku ya kalian harus punya niat dulu kayak kalian pengen menang, nanti pasti kalian bakal mikir cara ngebagi waktu yang efektif buat kalian sendiri. Jadi aku kayak itu udah jawab. Oke, Kan menarik gimana? banget ya, Naya ya. Iya. Kita kapan bisa kayak Kak Gare nih? Kayak Kak Gare. Oke. Terus apa? Bener. Lu keren banget ya. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman dari sesi Kak Gare. Dadah. Nah Kak, gimana tadi obrolannya? Seru banget kan? Seru sih, Nak. Tapi kayak semua tuh tentang ngoding gitu. Itu kan jurusan lo gitu. Kalau jurusan gua ada nggak sih yang STI banget gitu, yang sedikit gitu ngoding? Ada sih. Gue tahu ada narasumber satu lagi nih kita. Serius? Iya. Mau langsung aja nggak? Yuk. Yuk. Langsung aja yuk. Yuk. Nah ini Ta yang gue bilang tadi, yang STI banget. Bener Kata ya? sama lo, iya. Jangan ada ngoding lagi Iya, ya. iya. Nah, oke, Iya. oke. Nah, sama Kak siapa nih? Boleh kenalan dulu gitu. Hai guys, nama aku Aska Ramadan, bisa dipanggil Aska atau Askal dari jurusan Sistem dan Teknologi Informasi angkatan 2019. Oke. Kak Askal sekarang kesibukannya ngapain aja nih selain berkuliah? Selain berkuliah dan bertahan hidup dari kuliah, aku juga sekarang lagi menjadi antek-antek akrab dia juga. Dan juga yang kedua aku lagi ambil magang guys. Kan tadi kan kita sama Kak Gare itu lagi berbincang-bincang tentang perlombaan. Iya, gitu. perlombaan. Tapi si Marta ini agak pusing karena ngoding semua gitu. gitu kan. Cari referensi yang nggak ngoding. Nah Kak Askal tuh pernah ikut nggak sih Kak kayak lomba-lomba yang selama Non-ngoding gitu. perkuliahan gitu kan? Kamu nanya? Iya aku bertanya-tanya. Oh, kamu bertanya-tanya. Iya. Jadi kalau misal buat lomba yang non coding tuh ada guys. Jadi kita satu sekte sebenarnya. Aku juga tidak suka mengoding. Jadi Iya. makanya aku mengeksplor lomba-lomba yang tidak harus bertemu dengan Visual Studio Code gitu. Jadi yang Seperti? pertama itu ada lomba bisnis. Lomba bisnis itu ada kayak macam-macam guys. Mulai dari bisnis model canvas, bisnis plan competition, sampai bisnis case competition. Sama yang kedua adalah ini sebenarnya field baru yang sebenarnya jarang orang tahu gitu sih, tapi sebenarnya hype-nya tuh tinggi gitu. Ada yang namanya lomba UX atau user experience. Tadi kakak sempat nyinggung nih tentang UI UX. Nah, di situ aku mulai tertarik sih. Itu kan kayak di samping itu nggak ada ngodingnya. Aku kan orangnya ya lumayan paham lah kayak desain gitu kan. Untuk lombanya sendiri tuh udah banyak nggak sih gitu kan untuk nyari info tentang lomba-lomba UI UX itu? I see.
Nah, UX kan sebenarnya salah satu field di bawah IT gitu kan. Cuman compare to competition lain yang di bidang IT kayak misalkan competitive programming atau kayak Capture the Flag, itu pamornya I think nggak terlalu banyak gitu guys opsi lombanya. Tapi padahal sebenarnya demand-nya cukup tinggi gitu sih. Kalau buat persiapan lomba itu kakak biasanya berapa lama? Oh, oke. Nah, biasanya aku tuh kalau persiapan lomba ngikut dari timeline si lombanya sendiri, isi penyelenggaranya. Karena apa? Karena tiap lomba itu selalu nge-provide kayak temanya masing-masing dan subtemanya masing-masing. Jadi produk yang aku develop itu kan harus menyesuaikan tema lomba tersebut kan. Jadi kayak timeline aku ngikutin dari timeline yang ada di guidebook lombanya gitu sih. Biasanya mostly kayak sebulanan gitu buat kayak develop si produknya based on UX point of view. Terus cara ngatur waktunya gimana tuh, kakak kan sibuk juga organisasi. Apalagi ya. tahun terakhir gitu kan di kuliah nih. Kayak tadi kan aku mention ya kalau misalnya kesibukannya kuliah jadi antek archive sama magang. Kalau misalkan kuliah sama magang itu kan di work hour ya, kayak 9 to 5 gitu. Terus habis itu kalau misalkan yang perorganisasian atau media itu kan sebenarnya agak cukup fleksibel ya, kita kayak punya jadwal rutin dan biasanya di malam. Nah kalau misalkan buat lomba sendiri itu waktu yang biasa aku spend itu buat meet, paling lama meet kayak meet kita itu sebenarnya harus udah terprepare apa yang mau dibahas gitu, jadi kayak lebih efektif dan itu nggak terlalu banyak makan waktu sih, mungkin kayak seminggu 2 atau 3 kali buat kayak milestone pengecekan gitu, kayak udah sampai mana gitu, terus sisanya itu bagi tugas aja dan kerjanya fleksibel gitu, tergantung aku kayak oh lagi kosong nih udah kerjain bagian aku pas lomba. Jadi cara ngatur waktunya udah allocate si lombanya ini di malam hari dan ketika waktu kosong aku kerjain tes aku. Tadi kan kakak bilang antek-antek Arkavidia gitu. Apa sih Apa kak? sih itu antek-antek Arkavidia Arkavidia tuh itu? apa gitu? Nah kebetulan nih guys, jadi kalau misalkan tadi kan udah sempat mention gitu kan kayak ada yang suka lomba yang non coding gitu kayak misalkan UX gitu. Kebetulan Arkavidia ini adalah acara tahunan dari himpunan mahasiswa informatika Institut Teknologi Bandung yang memiliki acara utama event and competition yang di bidang IT gitu, dan salah satunya ada lomba UX Vidya gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman semua nih pengen ikut lomba UX dan kayak mencari-cari gitu lomba UX apa sih yang kira seru gitu dan hadiahnya wow gitu, boleh banget nih join dan pantengin terus Instagram kita. Ada lomba apa aja tuh kak di Arkavidia? Oke, tadi kan aku udah mention ya, ada lomba UX Vidya, lomba UX User Experience, ada juga lomba Competitive Programming, ada lomba Data Vidya, dan terakhir ada lomba Arkalogika. Kalau buat pesertanya sendiri itu terbukanya buat siapa aja kak? Oke, jadi kalau misalkan lomba di Arkavidia sendiri itu terbagi jadi 2 nih teman-teman. Yang pertama ada lomba untuk SMA sederajat, yaitu yang Arkalogika, dan yang kedua adalah lomba untuk mahasiswa sederajat, yaitu yang Competitive Programming, Data Vidya, sama UX Vidya. Jadi buat teman-teman yang tertarik bisa langsung dicek Instagramnya kali ya kak. Bener banget. Oke, buat Makasih banyak banget nih kak udah mau ngobrol-ngobrol sama kita nih ya. Dan buat yang lain juga jangan lupa ya daftar Arkavidia. Nah, menarik banget kan tadi pembicaraan kita. Jangan lupa daftar Arkavidia ya. karena di situ akan ada lomba-lomba kayak Competitive Programming, UX Vidya Data Vidya. dan Arkalogika. Nah, makanya pantengin terus ya sosial medianya Arkavidia. Karena di sana juga akan ada acara-acara menarik lainnya yang akan berjalan ke depan. Dan stay tune juga di podcast ini. Karena kita selanjutnya mau kemana nak? Ke kampus Jatinangor. Makanya jangan lupa ya tonton podcast Vidya selanjutnya. Dadah. Bye-bye.